Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 9, ayo berinfak dan bersedekah. Subpelajaran memahami makna infak dan sedekah serta hikmah berinfak dan bersedekah. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu masuk pelajaran 9, ayo berinfak dan bersedekah. Kita akan belajar ayo berinfak dan bersedekah, makna berinfak dan bersedekah, hikmah berinfak dan bersedekah. Nah, mempelajari pula bagaimana perbedaan infak dan bersedekah. Baik, kita akan mempelajari terlebih dahulu memahami makna berinfak dan bersedekah. Makna infak dan sedekah. Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang. Untuk lebih paham lagi, marilah kita cermati pengertian infak dan sedekah. Kata infak diambil dari akar kata nafaqah yang berarti keluar. Sementara dalam kamus Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan dan atau membelanjakan. Pengertian di atas didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Talaq. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang untuk berinfak melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Barang yang kita infakkan atau sumbangkan jangan takut berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menggantinya sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah As-Saba. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Nah, itu adalah makna atau memahami makna infak. Sekarang kita melanjutkan memahami makna sedekah. Sedekah berasal dari akar kata sodaqah, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Itu arti kata sodaqah, asal kata daripada sedekah. Definisi sedekah, nih pengertian daripada sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Kapan saja kita memberi kepada orang lain secara spontan, itu maksud dengan sedekah. Juga sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Misalnya tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah sedekah. Itu adalah contoh daripada sedekah non materi. Nanti kita akan bedakan infak dan sedekah. Atau
Jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang dan barang, kamu bisa juga bersedekah tenaga. Nah, untuk lebih memahami makna infak dan sedekah ini, mari kita cermati tabel perbedaan antara infak dan sedekah. Kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Itu adalah makna daripada infak. Nah, sedangkan sedekah mempunyai makna, sedekah memiliki arti lebih luas daripada infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non materi. Apa yang disebut dengan non materi? Itu adalah sesuatu yang bukan daripada materi, barang, uang. Itu disebut materi. Yang non materi memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman dan mendoakan orang lain, itu disebut dengan non materi, dan itu termasuk daripada sedekah. Baik, berinfak dan bersedekah adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang diberi bantuan, hendaknya bantuan digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Nah, sikap kebiasaan kita harus tanamkan dalam diri kita. Aku suka berinfak dan bersedekah karena memiliki hikmah yang begitu besar. Baik, kita akan pelajari apa saja hikmah berinfak dan bersedekah. Hikmah berinfak bersedekah itu adalah yang pertama, orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya mencari rezeki. Terus hikmahnya apalagi? Bersedekah adalah sebagai wujud syukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyanyiakan atau membiarkannya. Selanjutnya, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres dan penyakit kejiwaan lainnya. Itulah hati orang yang berinfak dan bersedekah. Orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut: apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hikmah daripada berinfak dan bersedekah, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang yang fakir, orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, jika kita memperlihatkan berinfak dan bersedekah dengan niat akan ditiru orang lain, tindakan itu baik. Di samping itu, orang yang berinfak dan bersedekah berarti menanami ladang kebaikan yang akan ia panen menanti di akhirat. Bahkan sedekah jariah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, pahalanya tidak terputus sampai kapanpun. Itu yang disebut dengan sedekah jariah, tidak akan terputus sampai kapanpun pahalanya bagi kita. Baik, sikap kebiasaan kita yaitu adalah aku senang berinfak dan bersedekah seperti biasa. Tanamkan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang gemar berinfak dan bersedekah, yang insya Allah Allah akan
mudahkan rezeki kita, Allah akan berikan pahala kepada kita, pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pelajaran 9 ini, aku senang berinfak dan bersedekah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak tidak akan lupa memberitahukan bahwasannya jangan lupa sholatnya, jangan pernah kalian tinggalkan, dan doakan kedua orang tua kalian. Tetap semangat, jaga kesehatannya ya. Nah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.